ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang insyaallah penuh dengan berkah dan ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam webinar ilmiah nisbah sesi yang kedua dengan tema metodologi pengajaran fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Riza Taufik Al-Madina LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Beliau menempuh S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, kemudian lulus di tahun 2017. Kemudian beliau mengikuti jenjang diplom Ali di Fakultas Bahasa Arab Universitas Islam Madinah, konsentrasi lugawiyat, kemudian lulus di tahun 2018. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di S2 Fakultas Syariah Ummul Qura, Universitas Ummul Qura, mengambil konsentrasi fikih, kemudian lulus di tahun 2023. Untuk saat ini beliau adalah seorang mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di S3 Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, konsentrasi fikih. Itu sekilas biodata atau riwayat pendidikan dari pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami sebagai moderator untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selama pemaparan materi, kami mohon kepada seluruh peserta webinar untuk mematikan mikrofon selama pemateri menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua, silahkan gunakan fitur chat untuk mencatat pertanyaan yang insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pemateri kita biidnillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, webinar ini insya Allah akan berlangsung dari sekarang sampai selesainya materi, yaitu di pukul 21.30 atau lebih sedikit insyaallahu ta'ala. Dan bagi peserta yang mengikuti webinar dengan penuh akan mendapatkan sertifikat. Langsung saja mari kita simak bersama pemaparan materi dari guru kita, dari Ustadz kita Al-Ustadz Riza Taufik Al-Madinah LCMA Hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Rahmat dan karunia sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita yang sampai kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan dari Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki Asmaul Husna wa Sifatul Ula, dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang Maha memberi rizki. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya sangatlah banyak, tidak bisa dihitung.
dan rizki ini menjangkup seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Baik itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua mendapatkan bisa tidak, setiap makhluk pasti membutuhkan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, udara yang kita hirup, ini semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenikmatan ini, kenikmatan makanan, minuman, tempat tinggal, harta benda, itu semua kenikmatan yang Allah berikan baik kepada hamba-hamba yang beriman maupun yang tidak beriman. Semuanya mendapatkan kenikmatan tersebut. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak juga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hamba-hambanya ya dengan kenikmatan yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah khususkan dengan kenikmatan yang lebih, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan inilah, dengan iman dan Islam, seseorang itu bisa menjalani kehidupan dengan benar, dengan baik. Karena kita lihat orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki harta yang bisa dibilang luar biasa, yang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Namun mereka tidak mengetahui jalan yang benar dalam menempuh kehidupan ini. Maka banyak sekali di antara mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang sangat mengherankan dan memadaratkan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengetahui jalan yang benar. Dan kemudian di hari akhirat, ya, maka orang-orang yang beriman mendapatkan balasan berupa surga. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Dan seorang tidak bisa beriman dengan baik dan benar kecuali dengan mencari ilmu. Kecuali dengan mencari ilmu syar'i. Dengan itulah maka seorang akan bisa beriman dengan benar. Karenanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum qabla qawli, sebelum berucap dan sebelum beramal, berbuat. Jadi seorang apabila ingin mendapatkan keimanan yang benar, maka harus mencari ilmu syar'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu kesempatan untuk mencari ilmu syar'i. Mencari ilmu, hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kewajiban bagi seorang setiap muslim. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Yaitu mencari ilmu agama, itu merupakan kewajiban. Karena dengannya seorang bisa mendapatkan keimanan yang benar. Dan mencari ilmu ini tidak terbatas dengan tempat, dengan waktu, dengan umur. Ya. Tidak kemudian setelah orang mencapai umur tertentu, kemudian dia tidak lagi mencari ilmu. Tidak. Ya. Ilmu syar'i, ilmu agama, tetaplah ya, harus kita cari. Walaupun mungkin umur kita sudah lewat, dibilang orang sudah lewat. Sudah mungkin lebih dari 30, sudah mungkin lebih dari 40, mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Ya. Tapi ya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ya, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sejak dari buayan ya, sampai nanti di liang lahat. Hingga kita mati. Maka kita masih dituntut untuk mencari ilmu syar'i. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teknologi yang ada saat ini sehingga kita bisa mencari ilmu walaupun dari tempat yang jauh. Ya. Kita bisa berkumpul di media seperti ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu bagian, satu bab dari pembahasan ilmu agama, ilmu syar'i, yaitu tentang metodologi pengajaran fikih.
tentang metodologi pengajaran fikih. Ya. Saya coba share screen. Apa terlihat? Belum, Ustaz? Belum ya? Iya, belum. Sudah terlihat? Belum, Ustaz, belum ada. Kalau ini ada terlihat? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Segini terlihat? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Halo, Ustaz. Baik, kita akan mempelajari satu bagian dari ilmu agama, yaitu tentang metodologi pengajaran fikih, atau dalam bahasa Arabnya Thariqatu Tadrisu al-Fiqh, tentang bagaimana kita mengajarkan fikih. Secara ringkasnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, bagaimana kita mengajarkan fikih adalah dengan kita sudah pernah mempelajari fikih terlebih dahulu. Dengan kita mempelajari fikih dengan cara yang benar, maka nanti kita akan mengetahui bagaimana metodologi dalam pengajaran fikih. Sebagaimana kalau kita ingin mengajarkan matematika, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya, tentu kita yang pertama harus menguasai terlebih dahulu ilmu tersebut. Demikian juga dengan fikih. Kalau kita ingin mengajarkan fikih, maka tentu kita harus menguasai ilmu tersebut. Hingga pada kesempatan yang ringkas ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana fikih, bagaimana sejarah fikih hingga zaman sekarang, dan kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana metodologi dari pengajaran fikih itu. Jadi kalau fikih itu adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu agama Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu agama Islam itu sangat banyak cabang-cabangnya. Ada yang itu berupa alat, ya, wasilah, ada yang berupa ghoyah, berupa inti dari pelajaran agamanya. Di antara adalah fikih. Fikih kalau secara definisi secara syariat adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berupa amalan yang diambil dari dalil yang terperinci. Ini merupakan definisi dari fikih. Karena kita tahu banyak materi-materi agama, ya. Namun fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berupa amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka kita di sini akan melihat beberapa rinciannya bahwa fikih adalah ilmu bil ahkam syariah, tentang hukum-hukum syariat. Ya. Ilmu tentang hukum-hukum syariat, ya. Yaitu al-ahkam al-multaqah minasyari', hukum-hukum yang diambil dari syariat. Maka keluar dari definisi ini, ya, karena kalau kita perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah saudara sekalian, dalam agama Islam, dalam ilmu agama Islam, para ulama itu sangat teliti sekali dalam membuat definisi. Definisi itu harus jami' dan mani'. Jami' itu harus mengumpulkan segala sisi-sisinya, sudut-sudutnya, dan juga mani', harus mengeluarkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal tersebut. Karena kita lihat definisi-definisi terutama yang dibawakan oleh ahli usul fikih itu sangat-sangat terperinci. Sehingga di sini ketika kita mengatakan fikih adalah hukum
syariat, ilmu tentang hukum-hukum syariat, maka di sini kita akan melihat bahwa yang tidak termasuk yang akan dibahas dalam ilmu fikih adalah semisal tentang sastra Arab. Karena ilmu fikih adalah hukum tentang hukum-hukum syariat. Tidak juga tentang hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua berupa al-amaliyah. Yang berupa amalan. Mala yata'alaq bil i'tiqad. Maka yang dimaksud dengan amalan adalah yang tidak berkaitan dengan keyakinan. Yang berupa amalan anggota badan. Maka sebuah yang berkaitan dengan amalan anggota badan, hukum-hukum syariatnya itu akan dibahas dalam fikih. Namun hal-hal yang tidak berkaitan dengan amalan anggota badan seperti masalah hati, keyakinan, maka itu tidak akan dibahas dalam materi fikih. Namun akan dibahas dalam materi yang lain, itu akidah. Namun bukan berarti fikih ini tidak ada kaitan sama sekali dengan akidah, dengan keyakinan, tidak. Fikih ini tentu ada kaitan dengan akidah. Seorang ahli fikih tidak mungkin tidak kecuali dia meyakini bahwa Al-Quran, kalamullah itu adalah dalil yang paling tinggi, yang tidak ada yang menandinginya. Tidak mungkin seorang yang ahli fikih kemudian tidak berlandaskan dengan hadis, dengan ucapan Nabi SAW atau perbuatannya atau perbuatan Nabi SAW. Tidak mungkin seorang ahli fikih kemudian mendahulukan ucapan orang siapapun dia dibanding ucapannya Nabi SAW. Ini semua berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Tidak dibahas dalam fikih, namun sudah menjadi konsekuensi dari fikih. Pasti orangnya memiliki keyakinan yang benar. Kemudian min adillatiha tafsiriyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka di sini kita akan melihat bahwa yang tidak masuk dalam pembahasan fikih adalah pembahasan usul fikih. Kalau fikih, maka dalil-dalilnya itu diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Setiap pembahasan berbeda dengan usul fikih. Usul fikih maka dia akan mengambil dalil secara global. Nah, kita berpindah ke berikutnya. Itu perbedaan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita sudah mengetahui definisi-definisi tadi, maka kita akan mengetahui perbedaan ilmu fikih pertama dengan ilmu akidah. Berbeda. Kalau kita ingin mempelajari akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kerububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah, keilahannya, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, asmaullah husna wa sifatul ula, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu bukan pada pembahasan ilmu fikih, tapi itu pada ilmu akidah. Kemudian perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Fikih dengan usul fikih itu berbeda. Usul fikih itu merupakan pondasi dari fikih. Bisa dibilang itu merupakan, kalau kita misalkan hadirin semoga dirahmati Subhanahu wa taala, kalau ada sebuah pabrik maka pabrik itu, mesin-mesin itu adalah usul fikih. Semisal ketika dalam usul fikih disebutkan kaidah bahwa perintah itu pada asalnya, pada dasarnya itu menunjukkan atas sebuah kewajiban. Perintah pada dasarnya kewajiban. Dengan ini, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, maka salat karena perintah menjadi maka hukumnya wajib. Menunaikan zakat, berhaji, semua yang berbentuk perintah, maka itu merupakan wajib. Sehingga usul fikih dan fikih itu berbeda. Fikih itu merupakan produknya, sedangkan usul fikih itu merupakan semacam semisal mesinnya. Kemudian perbedaan ilmu fikih dengan ilmu qawaid fikih. Ini yang kadang-kadang sebagian dari kita, para peneliti ilmu, itu tersamarkan perbedaan fikih, usul fikih dan kaidah fikih. Qawaid fikih atau kaidah fikih itu merupakan semacam ringkasan dari fikih. Jadi kalau kita tadi gambarkan, kalau usul fikih itu semacam mesinnya, kemudian usul fikih itu merupakan produknya, qawaid fikih ini merupakan pengemasannya. Misal ada produsen, ada pabrik pembuat air kemasan,
maka mesinnya itu merupakan usul fikih. Hasilnya air dalam botol-botol itu merupakan fikih. Karena jumlahnya banyak, agar dimudahkan dalam mempelajarinya, agar mudah dalam mempelajarinya, maka para ulama mencari benang merah yang menyambungkan antara produk-produk itu kemudian diikat menjadi satu. Menjadi semisal kalau dalam pabrik tadi dimasukkan ke dalam kotak-kotak, sehingga gampang untuk dibawa, gampang untuk disimpan, gampang untuk dicari. Itulah kaidah fikih. Kaidah fikih. Sehingga itulah perbedaan antara ilmu fikih, usul fikih dan fikih, dan juga berbeda dengan ilmu akidah. Sekarang kita akan mempelajari fikih dari masa ke masa. Fikih ini bagaimana terbentuknya? Kalau kita di zaman sekarang mungkin yang kita pernah mendengar kitab Matan Abu Syuja, semisal dalam mazhab Syafi'i. Namun bagaimanakah terbentuknya fikih dari masa ke masa? Apakah langsung dalam bentuk kitab seperti zaman sekarang atau bagaimana? Maka kita tarik mundur ke belakang ke zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan melihat, kita mundur ke belakang. Ini kalau dalam materi disebut dengan tarikh tasyrik. Bagaimana sejarah pembentukan dari risalah. Maka fikih bagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Perbedaan risalah, perbedaan fikih di zamannya Rasulullah SAW ketika di fase Mekah itu berbeda dengan di fase Madinah karena berbeda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah, maka ketika itu perintah-perintah yang berupa ibadah atau rincian fikih yang berupa amalan itu tidak banyak, lebih banyak kepada berupa akidah, kepada berupa keyakinan yang benar, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada berhala, tidak berdoa kepada berhala. Pada fase ini fikih itu tidak banyak. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan fondasi dasar-dasarnya. Namun belum sampai pada rincian. Barulah ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, baru di sana Rasulullah mendapatkan rincian. Ketika di Mekah hanya beberapa, semisal sholat fardu 5 waktu, itu pun menjelang hijrahnya Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, itu baru ada perintah untuk sholat 5 waktu. Sebelum itu perintah sangat sedikit sekali. Ketika Nabi SAW berhijrah, maka di sana baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga perintah berupa hadis kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika itulah baru disempurnakan agama Islam. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari telah sempurnakan bagimu kebaikan agama kalian. Dikatakan ini merupakan ayat yang terakhir turun tentang pembahasan tentang perintah-perintah. Karena tentang perintah sudah diselesaikan dengan ayat tersebut, namun ada ayat-ayat penutupan yang lainnya. Seperti dikatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah dalam surah Al-Baqarah, atau tentang yang lainnya. Ada beberapa pendapat dari para ulama. Itulah perbedaan karakteristik fikih pada masa risalah. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, maka kemudian para sahabat mulailah menyampaikan ilmu yang ada pada mereka. Di antara fuqaha dari para sahabat, ada yang banyak berfatwa. Ada juga dari kalangan sahabat yang termasuk pertengahan dalam berfatwa. Ada juga yang terhitung sedikit. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hanya beberapa ratus sahabat yang terkenal sebagai ahli fatwa. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sebagai sebaik-baik generasi, mereka itu sangat berhati-hati dalam berfatwa, dalam memberikan jawaban, itu sangat berhati-hati. Seandainya ada teman mereka yang bisa menjawab tentang pertanyaan, maka mereka akan alihkan pada teman yang lain. Mengapa demikian? Karena seorang yang menjawab pertanyaan berfatwa itu sama dengan orang yang memberikan tanda tangan, seperti orang yang memberikan tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya Ibnu Qayyim membuat sebuah kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Sehingga para sahabat itu sebagai ilmu karena mereka takut ya mendapatkan celaan atau adab karena menyimpan ilmu. Dan di antara fuqaha ahli fikih ya, dari kalangan para sahabat yang banyak berfatwa adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini beberapa di antara fuqaha yang banyak berfatwa. Ya. Sehingga kita mendapati dari orang-orang sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhum ini banyak ya kita riwayat mereka dalam kitab-kitab hadis maupun dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan ada pula sahabat ya termasuk pertengahan dalam berfatwa. Tidak sebanyak yang pertama. Di antara yang termasuk yang pertengahan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Ada beberapa lainnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling paham dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling faqih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya tidak rela ada yang menggantikan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah menaruh ke dalam hati para sahabat yang lainnya kecintaan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar merupakan sahabat yang paling utama, yang paling baik, yang paling paham dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan paling faqih. Namun ketika kita mengatakan bahwa Abu Bakar merupakan sahabat yang pertengahan dalam berfatwa, itu bukan karena tingkatan beliau, keilmuan beliau, namun hal tersebut karena kesibukan beliau sebagai khalifah dan umur beliau sepeninggal Rasulullah SAW tidaklah panjang, hanya sekitar 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia, sehingga ilmu yang beliau teriwayatkan tidak sebanyak para sahabat yang lainnya. Tidak sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tidak sebanyak para sahabat yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa sahabat ini, para sahabat radhiyallahu anhu itu sebetulnya sepeninggal Rasulullah SAW itu ingin untuk tinggal di Madinah dan meninggal di kota Madinah karena keutamaan yang ada ya bahwa Nabi SAW akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Namun mereka juga mengetahui betapa pentingnya menyebarkan agama Islam, meninggikan kalimatullah, menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Maka para sahabat pun ya, berpencar, tidak semua berkumpul di kota Madinah. Ada yang pergi ya, ke Mekah, ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Mesir, dan ke beberapa tempat yang akan kita lihat. Ya. Para sahabat tersebar di kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berada di Madinah. Mereka menyebarkan ilmu di kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Abbas, ya, beliau meninggalkan kota Madinah ya, menuju kota Mekah. Walaupun beliau meninggalnya bukan di Mekah, ya, tapi di kota Taif, ya, dekat dengan kota Mekah. Sanalah beliau mengajarkan ilmu agama Islam kepada kota Mekah dan orang-orang yang datang ke kota Mekah. Kemudian di kota Mesir, Fustat, adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau bersana ke sana, ya, tempat yang jauh. Kemudian beliau mengajarkan ilmu agama Islam di sana. Di Basrah ada Anas bin Malik, ada Abu Musa al-Asy'ari. Di Kufah ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka menyebar ke berbagai tempat ya, untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan syariat ini kepada umat manusia. Dan dari sinilah kemudian nanti akan terbentuk ya, madrasah dalam fikih, dalam pengajaran fikih. Ya. Dan yang terkenal ada 2 madrasah, yaitu madrasah Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis. Ra'i itu secara bahasa adalah akal. Madrasah ya Ahlul Ra'i, orang yang secara bahasa ya orang yang berakal. Kemudian Ahlul Hadis
adalah orang yang berpegang dengan hadisnya. Namun bukan dimaksudkan dalam konteks ini ikhwatifillah adalah para ahlu ra'i, yaitu para ahli tentang berpikir, ahli berpikir. Itu bukanlah orang-orang yang mengedepankan akal dibanding Al-Quran, dibanding hadis, bahkan dibanding ijma dan dibanding qiyas, dibanding ijma ya. Ahlul ra'i di sini maksud adalah qiyas. Ya. Qiyas itu adalah salah satu dari metodologi dalam Islam. Ya. Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan juga qiyas. Ya. Sehingga yang dimaksudkan ahlul ra'i di sini adalah qiyas dan juga ahlul ra'i tentang orang yang ahli dalam berpikir yang maksud ini. Itu adalah orang yang adalah mereka yang banyak membuat soal-soal, ya, permisalan-permisalan yang belum ada. Aro'aita. Bagaimana kalau seandainya, padahal belum terjadi. Namun mereka banyak menggunakan hal ini. Yang mereka dikenal adalah di daerah Kufah, ya, daerah sekitar Irak. Ya. Yang di sana adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Yang kemudian beliau memiliki murid Alqamah bin Qais. Kemudian beliau memiliki murid lagi setelahnya Ibrahim An-Nakhai, ya, yang mana Ibrahim An-Nakhai ini merupakan ya, ahlul ra'i, jadi merupakan orang yang paling dituakan menjadi pemuka dari ahlul ra'i. Ketika beliau meninggal, maka beliau digantikan oleh Hamad bin Abi Sulaiman. Yang kemudian setelahnya muncullah murid beliau itu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian di Madinah yang dikenal dengan ahlul hadis, yang mereka banyak meriwayatkan hadis. Maka di sana adalah di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, ya, yang memiliki murid di antara Az-Zuhri. Az-Zuhri ini merupakan ulama kibar, ulama yang besar, yang memiliki murid yang banyak. Di antara Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Sehingga di sini kita sudah bisa melihat bagaimana terbentuknya fikih dari masa Rasulullah SAW, di masa sahabat, ya. Kemudian beralih ke masa berikutnya itu para a'immah, para imam yang dikenal dengan a'immah arba, imam yang empat, imam madzhab yang empat. Ya. Jadi madzhab itu ikhwatifillah itu merupakan bagaimana seorang mempelajari ilmu sesuai dengan bagaimana gurunya. Bagaimana seorang mempelajari gurunya mengamalkan sebuah amalan, ya. Kemudian dia mengikutinya. Ya, penaskan dengan ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Sehingga madzhab itu pada hakikatnya adalah tentang bagaimana seseorang mempelajari fikihnya. Sehingga kita tidak berkaitan dengan akidah. Ini madzhab dalam madzhab fikih. Ya. Maka kita akan berpindah ke pembahasan berikutnya tentang madzhab fikih. Khotifillah, madzhab fikih, ya, itu zaman dahulu, setelah zamannya para sahabat, itu ada banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan hikmahnya menjadikan madzhab yang tetap ada hingga sekarang itu hanya 4 madzhab. Madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah, dan madzhab Hanabilah. 4 madzhab fikih ini yang tetap ada hingga zaman sekarang. Adapun madzhab fikih yang lainnya, murid-murid dari para imam yang lainnya, seperti Al-Laits bin Sa'ad, madzhab Laitsi itu sudah hilang, tidak ada lagi. Kemudian Daud Al-Zahiri, madzhab Zahiriyah, itu sudah hilang juga. Dan juga madzhab-madzhab yang lainnya. Karena madzhab itu sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa seperti seorang belajar pada sebuah sekolahan atau kepada seorang guru, kepada seorang syekh. Ya. Dari orang tersebut maka akan terbentuk sebuah pola. Ya. Yang mana semuanya itu tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, ya, dan qiyas. Ya. Namun berbeda pada bagaimana mengolahnya. Sehingga 4 madzhab yang tetap ada hingga zaman sekarang adalah madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan madzhab Hanabilah. Kita akan mengenal sedikit, ya, mempelajari sedikit tentang 4 madzhab tersebut secara ringkas, ya. Kemudian baru kita masuk ke bagaimana kita mempelajari fikihnya.
Sekarang madzhab fikih. Yang pertama madzhab Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau bernama Nu'man bin Thabit. Beliau bukan berasal dari bangsa Arab. Dan beliau ketika kecil, ya, beliau dilahirkan di tahun 80 Hijriah. Ya, 80 Hijriah. Beliau ketika kecil, beliau bukan anak yang belajar agama dari kecil. Bukan. Beliau anak biasa. Ya. Dilahirkan di tahun 80. Menurut pendapat yang sahih. Ya. Ini perlu kita jelaskan juga bahwa sahih karena berkaitan dengan apakah Abu Hanifah ini termasuk dari kurun mufaddalah, termasuk dari generasi yang diutamakan atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul quruni qarni. Masa atau generasi yang paling baik adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, yaitu generasi para tabi'in. Sehingga para ulama membahas apakah Abu Hanifah itu termasuk tabi'in atau bukan. Apakah beliau rahimahullah termasuk orang yang pernah melihat sahabat atau tidak. Ketika kita mengetahui bahwa beliau dilahirkan di tahun 80 Hijriah, maka terdapat kemungkinan besar beliau masih bertemu dengan para sahabat, beberapa sahabat yang meninggal di akhir tahun 100. Seperti Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, yang mana beliau meninggal di tahun 87. Sehingga 7 tahun dari kelahiran dari Imam Abu Hanifah. Ada kemungkinan. Kemudian Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu yang meninggal di tahun 91. 11 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Ada kemungkinan Imam Abu Hanifah bertemu. Atau juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana beliau dikatakan meninggal pada 101 Hijriah. Atau Abu Tufail yang terakhir ya. Abu Tufail merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal. Katakan beliau meninggal tahun 100 Hijriah. Sehingga ada kemungkinan beliau itu bertemu dengan sahabat. Dan Ibnu Shalah dan juga Imam Nawawi rahimahullah taala mendefinisikan tabi'in ya, adalah orang yang pernah bertemu dengan seorang sahabat ya, walaupun dia tidak bersahabat, tidak terus-menerus dengan sahabat tersebut. Yang penting pernah bertemu. Dan tidak diharuskan pernah meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut. Sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ad-Dahabi rahimahullah taala, beliau memandang bahwa Abu Hanifah termasuk tabi'in karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, itu pernah datang ke Kufah. Dan dimungkinkan sekali bahwa Abu Hanifah itu bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Kufah pada kesempatan tersebut. Walaupun tidak ada satu riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hanifah ya. Abu Hanifah meriwayatkan dari Anas bin Malik, tidak ada hadis yang diriwayatkan dari beliau. Namun berdasarkan definisi dari Ibnu Shalah dan juga Nawawi ya, maka tabi'in adalah yang manakya sahabat. Siapa saja yang bertemu dengan sahabat walaupun tidak ya, bersahabat berada lama dengan sahabat tersebut. Wa illam yusahibhu. Seperti sahabat, definisi sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi. Sahabat, katakan seorang sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sesaat. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan ada perbedaan pendapat oleh para ulama apakah Abu Hanifah termasuk tabi'in atau tidak. Namun yang dirajikan oleh Dahabi dan juga Khatib Baghdadi, beliau termasuk dari tabi'in. Beliau rahimahullah taala sejak kecil bukan merupakan orang yang ahli dalam ilmu agama. Merupakan anak biasa yang berdagang. Hingga beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi rahimahullah taala, kemudian Asy-Sya'bi menasihatinya untuk belajar ilmu agama, ya. Maka beliau pun belajar ilmu agama. Dan dikatakan bahwa awal yang ilmu termasuk awal-awal yang beliau coba untuk kuasai adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Karena ya, beliau memang seorang yang cerdas, ya. Seorang yang pintar. Sehingga beliau mencoba ilmu filsafat. Hingga suatu ketika ada
seorang perempuan yang bertanya tentang ilmu agama kepada Abu Hanifah, maka dia tidak bisa menjawabnya. Dan dia sadar bahwa ilmu yang terpenting adalah ilmu agama, bukan ilmu filsafat. Maka beliau pun meninggalkan ilmu kalam tersebut, ilmu filsafat tersebut, dan beliau belajar kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad ini merupakan murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pun belajar dalam waktu yang lama hingga akhirnya beliau pun dapatkan ilmu yang banyak dari Hamad bin Abi Sulaiman. Dan juga Abu Hanifah itu belajar dari banyak ulama yang lainnya. Belajar dari tabi'in yang lainnya. Atha bin Abi Robah ini merupakan ulama, seorang alim, ulama yang merupakan guru dari Abu Hanifah. Dikatakan paling afdal karena Atha bin Abi Robah itu mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Hani, dari Abu Hurairah, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selain Atha ada juga Amr bin Dinar. Abu Hanifah belajar dari beliau. Amr bin Dinar merupakan murid dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Abu Hanifah juga murid dari Nafi, Maula Ibnu Umar. Nafi ini mengambil ilmu dari Ibnu Umar. Abu Hanifah juga murid dari Qatadah, juga murid dari Az-Zuhri dan para ulama yang lainnya. Sehingga Abu Hanifah tidak diragukan tentang keilmuannya, tentang gurunya. Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan fanzuru aman ta'khuduna min hadzal ilmi din, fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa mengambil ilmu agama. Maka kita sudah mengetahui bahwa guru-guru dari Abu Hanifah itu merupakan orang-orang yang luar biasa. Murid juga dari orang lain luar biasa juga. Dan juga beliau memiliki murid-murid yang luar biasa. Abu Hanifah memiliki murid sepeninggal beliau yang akan menggantikan beliau. Pertama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini merupakan orang yang luar biasa secara kepintaran, kepandaian, keilmuan, sehingga beliau menjadi qadhi, menjadi hakim pada masa Daulah Abbasiyah. Dan sebab beliaulah maka kemudian mazhab Hanafi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena beliau menjadi qadhi, maka digelari qadhil qudha, hakimnya hakim. Dan kemudian kita pindah ke tentang berikutnya, tahapan tentang pembentukan mazhab. Bagaimana terbentuknya mazhab Hanafiyah? Ada pembahasan tentang tahapan awal, yaitu di mana Abu Hanifah mulai mengajarkan ilmunya hingga kemudian meninggalnya sahabat atau murid Abu Hanifah yang terakhir. Kemudian tahap pengembangan, maka di tahap pengembangan sekitar tahun 300, maka di sanalah mulai para ulama mengembangkan hingga tahun sekitar 710 di antara sekitar 204 sampai 710. Ini merupakan masa yang pengembangan yang luar biasa dalam mazhab Hanafi. Dan kita akan mendapati bahwa kebanyakan kitab-kitab yang ada dalam mazhab Hanafiyah itu ditulis pada masa ini dari sekitar 204 sampai 710. 710 merupakan tahun meninggalnya An-Nasafi, penulis dari Kanzun Daqaiq. Pada masa inilah ditulislah kitab Mukhtasar Al-Quduri, kemudian Bidal Mubtadi, kemudian Mukhtasar At-Tahawi, Bari Suna'i, Al-Hidayah, dan kitab-kitab besar yang lainnya. Ditulis pada masa pengembangan. Kemudian pada tahapan terakhir, itu pada tahapan 710 hingga masa sekarang, ini masa namanya dikatakan dengan masa jumud. Masa kemudian akhirnya berhentinya dari ijtihad. Berhentinya orang-orang untuk berijtihad. Mereka mulai pengembangan ilmu ketika itu hanya berupa syarah. Syarah itu adalah penjelasan atau mukhtasar atau meringkas. Dan kitab yang banyak kemudian dijelaskan, kemudian diringkas atau dibuat sebagai syair itu adalah Kanzun Daqaiq, tulisannya An-Nasafi yang meninggal pada 710. Kemudian usul fikih mazhab Hanafiyah. Bagaimana usul fikih mazhab Hanafiyah? Maka dalam mazhab Hanafiyah itu Al-Quran, hadis, ijma itu merupakan tetap paten, harus didahulukan. Al-Quran tidak bisa didahulukan, tidak bisa ada yang mendahului Quran. Pasti Al-Quran yang pertama, kemudian hadis, kemudian ijma. Kemudian di sini ada pendapat sahabat. Dan juga termasuk bagaimana cara Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi itu mengolah dalil dengan pendapat sahabat. Kemudian kias
istihsan dan urf. Ini merupakan usul fikih dalam madzhab Hanafiyah. Ini madzhab Hanafiyah. Kita beralih ke berikutnya, yaitu madzhab ini tidak perlu. Kemudian kita ke madzhab Al-Malikiyah. Madzhab Malikiyah itu Malik bin Anas. Ya. Beliau lahir di kota Madinah. Beliau memang sejak kecil beliau itu lahir dari keluarga yang alim, keluarga yang penuh ilmu. Ya. Kakek beliau merupakan orang yang sangat masyhur ya, keilmuannya. Kemudian paman beliau juga termasuk ya salah satu guru dari Az-Zuhri, termasuk orang yang ahli dalam ilmu, orang yang alim ya. Jadi keluarga beliau memang keluarga yang alim. Sehingga Imam Malik sejak kecil itu sudah menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis ya. Dan kemudian beliau mengambil ilmu dari ulama yang banyak. Dan Imam Malik dikenal sebagai imam yang sangat berhati-hati dalam mengambil ilmu dari orang. Sehingga sampai dikatakan ya, dalam ilmu hadis ya, dikatakan bahwa setiap orang yang diambil ilmunya dari Imam Malik, maka dia adalah thiqah, terpercaya. Karena Imam Malik sangat berhati-hati dalam mengambil ilmu dari guru. Namun walaupun demikian, ternyata Imam Malik memiliki jumlah guru yang sangat banyak ya, luar biasa banyaknya. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian Zuhri. Zuhri ini merupakan ulama yang luar biasa ya, merupakan guru dari banyak sekali ulama setelahnya. Kemudian di antara murid-murid Imam Malik ada Muhammad bin Hasan. Ya, Muhammad bin Hasan ini merupakan nanti juga merupakan ahli ra'i, orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa juga dalam ra'i. Merupakan murid dari Abu Hanifah juga. Dan juga merupakan murid dari Imam Malik adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, nanti kita akan bahas juga tentang Imam Syafi'i. Kemudian tentang pembentukan madzhab pada madzhab Maliki, maka ini mirip ya sama dengan ketika di madzhab Hanafi ada tahapan awal ketika Imam Malik mengajarkan kemudian pengembangan ya. Maka ketika pengembangan itu sekitar tahun 310 hingga tahun 600 ya. Itu banyak dikembangkan. Setelah itu fase istiqrar, tahapan terakhir. Ketika itu tahun istiqrar ya sama. Yang ada kebanyakannya adalah mensyarah, menjelaskan kitab yang sudah ada atau meringkas kitab yang sudah ada ya, atau membuat syair dari kitab yang sudah ada ya. Itu hingga zaman sekarang. Kemudian usul fikih dalam madzhab Malikiyah ya, ini termasuk yang banyak ya. Jadi selain Al-Qur'an ya, maaf ya, ini ada Al-Qur'an, pertama Al-Qur'an ya, terhapus ini. Pertama Al-Qur'an, semua madzhab dalam madzhab yang 4 itu semuanya mengedepan Al-Quran dibandingannya. Kemudian hadis, ijma, kemudian qiyas, kemudian ada amalan penduduk Madinah. Ini yang tidak ada di mazhab yang lain. Jadi Imam Malik menganggap bahwa amalan penduduk kota Madinah termasuk dalil. Kemudian pendapat sahabat termasuk dalil. Kemudian syariat sebelum Islam, ya, selama tidak menyelisih agama Islam, ya, maka itu termasuk dari syariat. Kemudian masalah mursalah, istihsan, sadud dariyah termasuk usul fikih dari mazhab Malikiyah. Hingga madzhab Malik termasuk yang banyak tentang usul fikihnya. Kemudian kita masuk ke madzhab yang berikutnya, madzhab Syafi'iyah. Madzhab Syafi'iyah ya, bagaimana kita ketahui merupakan madzhab yang tersebar di daerah Asia Tenggara. Banyak. Indonesia, Malaysia, Brunei dan yang sekitarnya, dan juga daerah sekitar Yaman. Itu merupakan daerah tersebarnya madzhab Syafi'iyah di zaman sekarang. Kalau di alam madzhab Hanafiyah itu tersebar ya, daerah Turki, daerah Uzbekistan dan sekitarnya, Kazakhstan ya, Turkmenistan. Kemudian kalau madzhab Maliki itu tersebar banyak di daerah Afrika, Benua Afrika dan juga Afrika yang Arab ya, Tunisia, Maroko. Itu tersebar madzhab Malikiyah. Sedangkan madzhab Syafi'i, Indonesia, Malaysia dan yang sekitarnya itu madzhab Syafi'iyah, tersebar madzhab Syafi'iyah. Imam madzhabnya merupakan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'id, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Muthalib ya. Beliau masih ada keturunan dari Quraisy dan juga masih menyambung nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdul Muthalib. Dan Imam Syafi'i kakeknya itu ada 2 yang merupakan sahabat ya.
Di antara adalah Syafi'i dan Sa'ib. Syafi'i dan Sa'ib ini merupakan sahabat, ya. Sehingga merupakan salah satu manaqib dari Imam Syafi'i adalah kakeknya adalah sahabat Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang Quraisy. Imam Syafi'i merupakan imam yang luar biasa keilmuannya, dan yang sebagaimana ya, beliau merupakan murid dari Imam Malik rahimahullah, dan juga murid dari Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan merupakan murid dari Abu Hanifah rahimahullah. Sehingga Imam Syafi'i merupakan imam yang menggabungkan dua metode yang ada ketika itu, dua madrasah yang ada ketika itu, madrasah Ahlul Rai dan madrasah Ahlul Hadis. Karena Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Imam Malik juga murid dari Muhammad bin Hasan yang merupakan yang dituakan ketika itu, di zaman Imam Syafi'i ketika itu yang paling dituakan adalah Imam Muhammad bin Hasan, ya. Bagaimana beliau bisa mengambil ilmu dari Madinah dan juga dari Kufah dan sekitarnya? Ya, beliau pernah mengambil ilmu dari Mekah, kemudian dari Yaman, ya. Kemudian di antara ujian yang pernah beliau dapatkan adalah beliau itu pernah dituduh akan memberontak. Maka beliau pun dibawa ke Baghdad, ya, dirantai dan dibawa ke Baghdad. Setelah sampai di Baghdad, ternyata Muhammad bin Hasan, ya, yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, mengetahui pernah bertemu dengan Imam Syafi'i di majelisnya Imam Malik rahimahullah, dan beliau mengetahui keutamaan Imam Syafi'i karena beliau Imam Syafi'i dipuji oleh Imam Malik, ya. Maka beliau pun memberi syafaat pertolongan sehingga Imam Syafi'i pun dibebaskan dari tuduhan, ya. Dan kemudian setelah itu ternyata Imam Syafi'i malah mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, ya. Kemudian pada Imam Madhab Syafi'i ada tahapan awal pembentukan madhab, kemudian ada tahapan penyebaran, ya, setelah meninggal Syafi'i menyebar, kemudian ada tahapan pemurnian, karena di masa itu pernah terjadi, sebab sebelum zamannya Imam Nawawi rahimahullah taala itu Imam Madhab Syafi'i pernah terbagi menjadi dua, yang kemudian dimurnikan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahullah taala. Adapun tahapan terakhir, tahapan setelah zamannya Ar-Rafi'i pada zaman Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah taala hingga zaman sekarang. Kemudian pada usul fikih madhab Syafi'i, maaf ini belum terhapus, ya, madhab Syafi'i, ya, ini terbatas pada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga madhab Syafi'i merupakan madhab yang sangat ketat dalam pendalilan. Mereka hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mereka tidak memandang ucapannya penduduk kota Madinah sebagai dalil, tidak memandang maslahat mursalat, apalagi istihsan. Imam Syafi'i itu menulis Ibtalul Ihtisan, ya, membantah guru beliau Muhammad bin Hasan, ya, dalam Ibtalul Ihtisan. Sehingga Imam Madhab Syafi'i merupakan madhab yang sangat ketat dalam pendalilan. Dalilnya sangat ketat, Al-Quran, hadis, ijma'. Maka kalau kita di Indonesia melihat, ya, ada saudara kita yang berdalil dengan mimpi-mimpi, ya, maka ini sama sekali bukan bagian dari madhab Syafi'iyah, sama sekali bukan. Jangankan mimpi, ya, jangankan mimpi, ucapan ulama saja apabila menulis Al-Quran, hadis, maka tidak akan dipandang dalam madhab Syafi'iyah. Tidak akan, bahkan ucapan sahabat, ya, bukan merupakan dalil dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah, dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, ya. Kemudian kita beralih ke berikutnya, madhab Hanabilah terakhir, yang merupakan madhab Hanabilah, madhab yang tersebar di daerah sekitar Jazirah Arab, ya, Arab zaman sekarang, Arab Saudi, kemudian dan sekitarnya, Kuwait, ya, kemudian Qatar dan sekitarnya, itu bermadhab Hanabilah. Imam madhabnya adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i, ya, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita gambarkan bahwa imam 4 madhab ini berkaitan, ya. Abu Hanifah merupakan guru dari Muhammad bin Hasan, ya, Muhammad bin Hasan ini merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Hasan juga murid dari Imam Malik, ya. Syafi'i murid dari Malik dan juga murid dari Muhammad bin Hasan. Dan Imam Syafi'i merupakan guru dari Ahmad bin Hanbal. Kemudian pembentukannya, ya, sama, ada pengembangan, ada tahapan awal taksis, kemudian pengembangan dan tahapan terakhir. Sedangkan usul fikih dalam mazhab Hanabilah ini lumayan banyak, ada Al-Quran, hadis, ijma', pendapat sahabat, qiyas, istihsan, istisab, dan sarud dariyah. Ini merupakan usul fikih yang digunakan dalam mazhab Hanabilah. Yang kita bisa melihat dari sini bahwa semua mazhab
itu semuanya berdalilkan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4 hal ini merupakan fondasi dalam membangun fikih dalam mazhab yang 4. Tidak ada satupun dari 4 mazhab yang berpendapat bahwa adanya mimpi itu menjadi dalil. Tidak ada sama sekali. Ya. Atau hal-hal yang lainnya, ucapan ulama zaman sekarang yang menyelisihi Al-Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas menjadi dalil. Tidak. Sama sekali tidak ada. Ya. Mereka semua berdasarkan Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran lah yang paling penting. Hadis, ijma, dan kemudian qiyas. Ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu bagaimana kita mengajarkan fikih. Ya. Itu sudah mengetahui bagaimana alur di fikih ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya. Sekarang kalau kita ingin belajar atau ingin mengajarkan fikih, bagaimana? Maka kita akan melihat di sini bahwa metode pengajaran fikih ya, kita melihat ada 2. Pertama dari kitab-kitab hadis dan juga dari kitab-kitab fikih. Ya. Kitab-kitab hadis ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ya. Dan kitab-kitab hadis yang lainnya ya, yang disusun dengan bab fikih. Ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ya. Itu merupakan kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Atau mau yang lebih ringkas, ada juga kitab Bulughul Maram. Ada juga kitab Umdatul Ahkam yang lebih ringkas lagi. Ya, Umdatul Ahkam yang merupakan kitab fikih ringkas, kitab hadis yang ringkas yang berkaitan dengan fikih yang merupakan diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga pasti sahih hadisnya pada Umdatul Ahkam. Berbeda dengan Bulughul Maram. Ada juga mempelajari fikih dari kitab-kitab fikih, dari semisal dari Abu Syuja, ya, dari Safitun Najah, dari Muqaddimah Hadramiyah, atau dari Kanzun Naqai dalam Hanafiyah, atau dari Mukhtasar Khalil dalam kitab Malikiyah, atau dalam Hanabilah ada Umdatul Ahkam atau Zalul Mustaqni misalnya. Bagaimana yang terbaik? Apakah dari kitab hadis atau kitab fikih? Maka kita katakan bahwa yang lebih mudah ya, untuk kita mempelajari dan juga kita mengajarkannya adalah dengan menggunakan kitab fikih. Ya. Apabila kita mengajarkan pada pesantren, sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun tingkat kuliah, ya, maka yang lebih baik adalah menggunakan kitab fikih dan menggunakan satu mazhab tertentu terlebih dahulu. Satu mazhab terlebih dahulu. Jangan kita langsung ambil kitab-kitab yang membahas tentang perbedaannya. Tapi lebih baik kita mengambil dalam kitab fikih yang ringkas, ya, yang mana di situ mencukupkan dalam satu pendapat terlebih dahulu. Itu lebih mudah. Kenapa? Lebih mudah. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab hadis, ya, maka ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Kita akan membutuhkan waktu yang lama. Membaca Bukhari, Sahih Bukhari setebal itu, kemudian kita akan mendapati bahwa dalam hadis-hadis itu ada hadis-hadis yang secara zahir, secara tekstual itu bertentangan. Secara zahirnya itu bertentangan, walaupun pada hakikat tidak bertentangan. Kenapa kita tidak mengetahuinya? Tidak bisa memandang bahwa itu tidak bertentangan karena kita belum mengetahui ilmunya, yaitu ilmu usul fikihnya. Itu ilmu usul fikih berguna ketika kita mendapati hadis-hadis yang nampaknya bertentangan, bagaimana menggabungkan antara hadis tersebut. Ya. Seperti kalau dalam Bulughul Maram ya, kita akan dapati apakah tidur itu membatalkan wudhu. Tidur apakah membatalkan wudhu? Ya, Bulughul Maram kitab hadis. Kalau kita mempelajari langsung dari kitab hadis di Bulughul Maram, kita mendapati bahwa di situ ada beberapa hadis yang menunjukkan hal yang berbeda. Ada hadis yang menunjukkan bahwa barang siapa yang tidur maka batal wudunya. Ada hadis yang menunjukkan bahwa yang tidur tidak batal wudunya. Ada hadis yang menunjukkan bahwa yang batal itu kalau yang berbaring. Ya. Ada hadis yang menunjukkan bahwa sahabat ketika menunggu Rasulullah SAW sholat Isya, sampai terdengar suara mengorok dan kemudian langsung bangkit tanpa wudu lagi. Bagaimana kita akan menggabungkan kalau kita tidak memiliki ilmu usul fikih? Berapa waktu yang kita butuhkan
untuk kita mempelajari semua ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat banyak. Maka kita katakan bahwa mempelajari dari kitab-kitab fikih itu lebih mudah, ya. Itu lebih mudah. Dan juga demikianlah para ulama rahimahullah taala. Sejak zaman dahulu mereka memulai ingin mempelajari fikih maka dari kitab fikih. Karena sebagaimana kita lihat tadi bahwa usul fikih dari semua mazhab ya itu adalah Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Bukan hanya hadis semata. Namun juga ada Al-Qur'an, namun juga ada ijma, namun juga ada qiyas. Kalau kita hanya mempelajari dari hadis, maka kita akan kekurangan sumber, yaitu Al-Qur'an, tidak disebutkan di situ. Kita juga akan kekurangan sumber, yaitu ijma dan juga qiyas, tidak disebutkan. Apalagi kalau dalam madhab selain madhab Syafi'iyah, maka di sana ada qaul Suhabi, ya, ada istishab, ya, ada istisan, ada uruf, ada sadara'i dan yang lainnya. Itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Namun hal ini sudah diintisarikan dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab fikih. Sehingga kalau kita ingin mempelajari ya, fikih dengan mudah, maka kita metodenya adalah mempelajari dan mengajarkan dari kitab-kitab fikih. Ya. Akan tapi kalau kita ingin mengajarkan kepada orang awam, ya, orang awam, kalau kita menggunakan kitab fikih mungkin ini akan terkadang mungkin memberatkan. Ya, pengajian mungkin seminggu cuma 1 kali, ya, bahkan mungkin 1 bulan 1 kali. Sedangkan kitab fikih kalau kita bahas itu merupakan kitab yang panjang. Ya. Maka mungkin kita bisa mengambil dari kitab hadis, dari Umdatul Ahkam. Ya. Kalau ingin mengajarkan kepada orang awam, ya, kita bisa mengambil dari Umdatul Ahkam. Kemudian kita jelaskan, ya, misal di hadis, ya, la baru surat hadikum, ya, Allah tidak akan menerima, ya, salat ya, di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Hatta yatawaddo. Maka di sini kita bisa perluas ya, bisa ambil dari pembahasan kitab fikih kita masukkan ke pembahasan ini. Namun audiens mad'u ya, pendengar ya, hadirin itu sudah mendapatkan sebuah hadis yang penting yang dia bisa dipegang ya. Ini kalau pelajarannya hanya mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali atau sebulan sekali, bahkan sebulan sekali. Namun bagi orang yang belajar di sekolah, di pesantren ya, ingin mempelajari dengan benar, maka kita harus mengajar lebih mudah apabila kita mengajarkan dari kitab fikih. Kemudian di sini akan saya bawakan ya, bagaimana para ulama sejak zaman dahulu ya, itu belajar dan mengajarkan ilmu. Itu pentingnya untuk bertahap dalam belajar maupun dalam mengajarkan ilmu. Ya. Ibnu Jama'ah menyebutkan dalam Tadhkiratus Sami, ya, ucapan yang panjang ini yang intinya bahwa ya, kalau kita ingin belajar atau ingin mengajarkan maka dahulukanlah dari kitab-kitab yang ringkas, dari ilmu-ilmu yang ringkas, bukan dari ilmu-ilmu yang besar. Bahkan sampai ada perbedaan pendapat, itu jangan. Semisal dalam mazhab Syafi'iyah, maka kita jangan sampai kita mengajarkan fikih mazhab Syafi'iyah itu langsung kita mengajarkan semisal kepada kitab Al-Majmu' ya, atau Tuhfatul Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj atau Mughnil Muhtaj ya, atau bahkan lebih ringkas dari itu adalah Minhajut Thalibin. Itu merupakan kitab-kitab yang ditulis tentang perbedaan pendapat, ikhtilaf ulama. Ya. Maka seperti ini jangan diajarkan terlebih dahulu kepada audiens, kepada murid. Jangan diajarkan dahulu. Kita lihat kondisi murid. Kalau untuk anak SMA, SMP, tidak mungkin kita mengajarkan yang seperti ini. Kita harus sesuai dengan urutan. Ya. Yang ringkas dahulu. Kitab fikih, ya, walaupun tidak tertulis dalilnya. Seperti kitab Al-Ghayah wal Ikhtisar, Matan Abu Syuja. Ya. Ada beberapa nama dari Matan Abu Syuja, ya. Al-Ghayah wal Ikhtisar, kemudian Matan Abu Syuja juga. Dan ada beberapa nama lainnya. Ini merupakan kitab fikih ringkas, ya, matan dalam istilahnya. Tidak ada dalil yang disebutkan dalam kitab tersebut. Kita ajarkan demikian. Ya, tentang hukum air, tentang hukum bagaimana tata sholat, bagaimana seorang zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, ya, bagaimana tentang jual beli, bagaimana tentang pernikahan, bagaimana apabila ada perselisihan, bagaimana tentang hakim, kemudian bagaimana ada kriminalitas, bagaimana menghukuminya. Ya. Kita ajarkan dengan ringkas tanpa memperpanjang penjelasan atau bahkan sampai menyebutkan perbedaan khilaf ya, dari para ulama. Jangan sebutkan terlebih dahulu. Sebutkan secara ringkas. Ya.
Meningkat berikutnya kita sebutkan dalil-dalilnya. Meningkat berikutnya kita sebutkan perbedaan fikih dalam satu mazhab ya. Kemudian meningkat berikutnya lagi kalau memang sudah sampai ahlinya, maka barulah perbedaan fikih di antara mazhab, barulah di sana ada namanya tarjih, mana yang lebih rajih di antara mazhab-mazhab yang ada. Ini merupakan metode dalam pengajaran fikih ya. Ini bagi para pelajar ya. Dalam mazhab Hanabilah juga demikian ya. Janganlah kita langsung ya menggunakan Raudhul Murdi ya atau menggunakan Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam mengajarkan. Tidak, jangan ajarkan yang besar-besar, ajarkan yang ringan terlebih dahulu ya. Umdatul Fiqh ya. Kemudian naik Al-Kafi ya. Kemudian naik lagi ya. Kemudian bisa Zat Al-Mustaqni ya. Kemudian naik lagi baru pada kitab-kitab yang berikutnya ya. Sehingga kalau kita ingin mengajarkan fikih pada murid-murid, ya, pada pesantren, pada akademisi, maka kita harus teratur. Ya. Dari yang ringan terlebih dahulu, kemudian lebih berat, kemudian lebih berat lagi. Jangan kita mengajarkan langsung. Ya. Maka di sini Ibnu Al-Jamaah yang mengatakan bahwa ya, فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ نَقْلُ الْمَذَاهِبِ. Apabila metodenya, gurunya adalah menukilkan tentang mazhab wal ikhtilaf dan juga menukilkan khilaf-khilaf yang ada, walam yakun lahu ra'yun wahid ya. Dan dia tidak punya satu pendapat, jadi menukilkan, jadi guru tersebut menukilkan. Ini apabila pada marhalah, pada tahapan yang untuk pemula atau orang yang baru belajar ya. Maka Al-Ghazali mengatakan falyahdhar minhu, maka berhati-hatilah dari dia, fa inna dararahu aktsaru minan naf'i, maka dorornya, mafsadatnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ini kata Imam Ghazali. Dan dikatakan juga ya, tu'amul kibar ya, makanannya orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak kecil. Makanannya orang dewasa bisa menjadi racun bagi anak kecil ya. Kita minum kopi, minum teh, ya, kita biasa. Tapi apakah bayi yang baru lahir itu boleh makan, boleh minum kopi, boleh minum teh? Tentu tidak ya. Maka makanannya orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak kecil. Ya, demikian juga ketika kita belajar ilmu, ilmunya orang yang sudah sampai tingkatan yang tinggi, sudah memang dia sudah hafal hadis-hadis, hafal Al-Quran, hafal tentang mazhab dengan baik, maka sudah saatnya dia boleh mempelajari khilaf. Namun bagi pemula, apabila dia langsung diajarkan tentang khilaf pendapat, maka dikatakan Al-Ghazali ya, maka dorornya, mafsadatnya itu lebih banyak dari manfaatnya. Kiranya begitu metodologi manhaj fikih ya, tentang sudah kita jelaskan tentang apa itu fikih, kemudian bagaimana secara fikih dan juga metode fikih ya, yang mana semoga ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pendengar sekalian ya. Ini saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Maka jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz kita atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Mohon izin Ustadz untuk mengadakan sesi tanya jawab, kira-kira boleh tidak? Fadal, boleh silakan. Baik. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskannya di kolom chat agar bisa dilihat oleh ustadznya. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya langsung boleh Ustaz? Ya, silakan. Ahlan. Ya, jazakumullah khairan dari pemaparan antum, jazakumullah khairan atas ilmunya. Nah, sekarang gini Ustaz, kita ketika di zaman-zaman sekarang lagi ramai fenomena madhab Syafi'iyah, atau mungkin kita khusus di Indonesia ya, lagi ramai madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanabilah. Nah, kita sebagai mungkin ya pengajar dan sebagainya, kita mengajarkan di anak didik kita, ya mungkin kita masing-masing pengajar
masing-masing sekolah itu punya kurikulum masing-masing. Ya. Nah, gimana saran antum dan terkait dengan fenomena madhab yang sedang ramai di negeri kita? Kemudian satu sisi mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Syafi'iyah. Sementara jujur saja, contoh misalkan kita di pondok kita itu lebih cenderung kepada Hanabilah. Gimana saya saran antum untuk ya kata tadi biar ketika santri-santri itu kembali ke masyarakat ya itu bisa ibaratnya masalah fikih ya bisa berjalan bareng. Itu gimana saran antum? Jazakumullah khairan. Ya baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama tentang bermadhab ya. Bermadhab apakah wajib hukumnya atau tidak? Ya. Maka jawabannya bermadhab tidak wajib. Ya. Kita tidak diharuskan, diwajibkan untuk bermadhab dengan sebuah madhab tertentu. Kalau kita meninggal, kita tidak akan ditanya siapakah imam kita. Kita akan bertanya tentang siapa nabi kita. Kita apabila semisal masuk dalam Islam, ada orang masuk dalam Islam, kemudian dia berakidah dengan akidah yang benar, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, kemudian dia meninggal tanpa mengenal Imam Malik, tanpa mengenal Imam Abu Hanifah, tanpa mengenal Imam Syafi'i, tanpa mengenal Imam Ahmad, maka tidak ada masalah, tidak ada problem bagi selama dia berakidah dengan akidah yang benar. Namun bagi penuntut ilmu, ya, bagi pelajar, maka apabila ingin belajar fikih dengan runtut, dengan tertib, dengan baik, ya, dengan mudah, maka paling mudahnya dengan mempelajari dalam madhab tertentu. Apakah itu dalam madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, madhab Syafi'i atau madhab Hanafiyah. Namun kita juga harus melihat kondisi dari daerah kita. Kalau kita di Indonesia, maka mayoritasnya maka merupakan bermadhab Syafi'i. Apakah orang itu mengakui maupun tidak, maka dia itu tentang tata cara dia beribadah itu dia dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana kita lihat semisal ketika tahiyat akhir ya, itu bagaimana? Itu kan kita ya, iftirash ya, tawaruk ya, kita tawaruk ya. Ini sudah terlihat dalam madhab Syafi'i. Karena di madhab Hanafiyah berbeda, di madhab Malikiyah berbeda ya. Dan madhab yang terdekat dengan Syafi'i adalah madhab Hanabilah. Madhab Hanabilah dan madhab Syafi'i itu dekat. Ya, karena kita sudah jelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu merupakan murid dari Imam Syafi'i. Ya, dikatakan bahwa beliau merupakan rawi madhab lamanya. Jadi Imam Syafi'i punya dua madhab. Ya, madhab lama dan madhab yang baru. Madhab yang lama ketika beliau sebelum pindah ke Mesir terakhir. Ya. Beliau meninggal di kota Mesir, Imam Syafi'i rahimahullah. Sebelum beliau pindah ke Mesir ini, ya, ketika beliau di Baghdad, ketika beliau di Mekah, maka itu dikatakan dengan mazhab lamanya Imam Syafi'i. Di antara salah satu perawinya adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Setelah di Mesir, maka beliau merubah beberapa pendapatnya Imam Syafi'i, itulah menjadikan mazhab yang baru, dan itulah madhab yang terriwayatkan dalam madhab Syafi'i sampai sekarang. Kemudian kalau kita ingin mengajarkan kepada murid-murid kita, tentu pertama kita mengajarkan yang tercela ya, itu adalah kita fanatisme itu orang yang tercela. Bermadhab itu tidak tercela, yang tercela adalah fanatisme. Fanatisme terhadap madhab, fanatisme terhadap ustadz, fanatisme terhadap pada dasarnya itu tidak melihat ya bagaimana kondisi. Jelaskan kalau kita semisal mengajar dalam madhab Syafi'i ya, kita jelaskan juga ya semisal kita memandang bahwa ada pendapat yang lebih kuat ya, maka kita bisa mengajarkan pendapat, kita ajarkan dulu ya, dalam madhab Syafi'i demikian, namun pendapat yang lebih kuat ya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah itu memiliki ikhtiarat, memiliki pilihan dalam fikihnya beliau. Ini berbeda, yang ikhtiarat ini itu berbeda dengan madhab Syafi'i rahimahullah. Seperti dalam madhab Syafi'i itu makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Namun
dalam Zubar disebut waqtiro min aqlilah min juzriyah, dan dipilih oleh Imam Nawawi membatalkan, termasuk pembatal wudu adalah makan dari daging unta. Ini Pak Nawawi karena disebutkan dalilnya lebih kuat. Seperti ini tidak mengapa. Jadi kita ajarkan, namun juga kita memiliki catatan yang lebih rajih demikian. Atau kita apabila kita ingin mengajarkan dengan madzhab Hanabilah, ya tidak mengapa juga karena tidak ada keharusan. Namun lebih baiknya ngomong dengan madzhab Syafi'i. Kalau kita mengajarkan Hanabilah nggak masalah. Ya. Namun kita juga perlu jelaskan ya dalam bab ini, pembahasan ini ada perbedaan pendapat dengan madzhab Syafi'i. Ya. Namun yang lebih rajih adalah demikian. Yang lebih benar adalah lebih kuat dalilnya. Sekarang ini demikian ya. Jadi kita bisa menjelaskan penjelasan dari penjelasan kita ya. Jika tidak masalah bagaimanapun diajarkan, kalau seorang murid itu belajar dengan baik ya, maka kalau sudah sampai akhir maka sama saja. Dia akan ketika terjun ke masyarakat ya, dia bisa mengetahui. Dia semisal ketika sholat ya, ketika duduk ketika sholat subuh semisal atau sholat sunnah 2 rakaat ya, dalam madzhab Hanabilah maka iftirash ya, duduk di atas kaki yang sebelah kiri ya. Namun dalam madzhab Syafi'iyah ya, maka tawarruk dengan mengeluarkan kaki ya ke kanan ya, ke kiri ke kanan, duduk di lantai. Maka kita mengetahui bahwa ini masalah khilafiyah, khilaf yang mu'tabar. Kita tidak sepantasnya ya berselisih pendapat atau berdebat dengan keras pada pembahasan tersebut ya. Maka seorang santri yang berhasil maka kita akan ketahui dan akan sesuaikan. Kalau misalnya tidak mengapa kita ikuti dalam madzhab Syafi'i ini. Kira-kira demikian jawabannya saat itu. Ada lagi atau sudah cukup? Izin menyampaikan pertanyaan dari komentar Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Apa landasan asatidzah di Indonesia memakai kitab fikih mazhab Hanabilah yang notabene dipakai di Saudi, yang mana di Indonesia bermazhab Hanabilah? Jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bismillah, izin Ustaz, dari 4 mazhab referensinya sesuai Al-Quran dan hadis, kenapa berbeda? Apa yang membuat perbedaan? Sekian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa madzhab Hanabilah dan madzhab Syafi'i itu madzhab yang dekat sekali. Kalau antum melajari dua madzhab tersebut, maka perbedaannya itu tidak sebanyak dalam madzhab Syafi'i dengan Hanafi semisal, atau madzhab Syafi'i dengan Maliki. Itu sebanyak itu. Perbedaan madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hanabilah sedikit. Itu dekat. Kemudian dan kebanyakan dari ustadz-ustadz yang belajar di luar negeri, termasuk belajar di Saudi, di Arab Saudi, itu merupakan madzhab Hanabilah, dan dia belajar di sana Zad Mustaqni itu untuk materi Umdatul Fiqh ya, untuk Qudamah itu untuk SMP, kemudian Zadul Mustaqni untuk SMA, kemudian Raudhul Murbi untuk tingkat kuliah. Kecuali di Madinah itu menggunakan di tingkat kuliahnya menggunakan Bidayatul Mujtahid ya. Yang selainnya menggunakan Raudhul Murbi. Ini dalam madzhab Hanabilah semua. Kecuali Bidayatul Mujtahid itu merupakan khilaf tinggi, khilaf ali antar madzhab ya. Sehingga kebanyakan memang yang belajar karena mempelajarinya madzhab Hanabilah, maka kemudian ketika kembali ke Indonesia itu yang disampaikan. Namun perbedaan antara madzhab Hanabilah dan madzhab Syafi'iyah itu tidak banyak, sedikit, tidak terlalu berefek banyak. Kemudian yang berikutnya tentang referensi dari 4 madzhab ya. Ada yang bersepakat, ada poin kesepakatan dari para ulama semuanya. Ada yang berbeda pendapat. Poin yang sepakati bahwa para ulama sepakat bahwa dalil yang pertama adalah Al-Quran, itu dalil paling tinggi, tidak ada berbeda pendapat ya tentang ini. Semua imam mazhab yang 4 dan murid-muridnya tidak ada satupun yang mendahulukan akal dibanding Al-Quran, tidak ada. Semuanya mentakrim ya, mentakzim Al-Quran. Kemudian ucapannya Nabi SAW ya, atau perbuatannya atau singkat dengan hadis. Hadis ini merupakan kesepakatan juga dipakai. Tidak ada orang yang mengatakan, atau ulama dari A'imah Arba'ah atau murid-muridnya yang mengatakan bahwa hadis tidak diterima.
selama hadisnya sahih ya, selama hadisnya sahih. Kalau hadis yang tidak sahih maka ini maka tidak digunakan ya. Hadis yang sahih ya, ataupun hasan ya, makbul intinya diterima, maka ini pasti digunakan. Kemudian ijma dan qiyas juga. Namun ada perbedaan referensinya mungkin pada qaul sahabat. Apakah ucapan sahabat itu menjadi hujjah? Apakah kemudian syariat sebelum kita, syariatnya Yahudi, syariat Nasrani yang tidak menyelisihi agama Islam kemudian menjadi dalil, menjadi referensi? Ini memang ada perbedaan pendapat. Namun ini tidak berefek banyak ya, tidak berefek banyak ya. Sehingga semuanya bersepakat bahwa 4 hal itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu merupakan landasan dalil, referensi yang utama. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi atau sudah cukup? Ada pertanyaan satu lagi Ustaz, terakhir mungkin. Bismillah, afwan Ustadz, terkait metodologi pengajaran, ketika guru mengajar dengan menggunakan kitab berbahasa Arab, bagaimanakah cara mengajarnya agar kita bisa dipahami oleh murid, baik bacaan kitab, terjemahannya, dan juga esensi materinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ya, kalau kita sistem kelas, kita terbatas dengan waktu ya. Kita dikejar dengan waktu. Kita memiliki jam yang tidak banyak, terbatas sekali. Apalagi fikih mungkin tidak terlalu banyak jamnya di sekolah-sekolah zaman sekarang ini. Berbeda kalau dengan sistem mulazamah mengaji kepada seorang guru ya di masjid, itu kan waktunya bebas, bisa dimaksimalkan. Tapi kalau di kelas ya, maka ada sebuah teori yang mudah mungkin bisa dicoba. Yang pertama, gurunya ini harus benar-benar paham tentang materinya. Tidak boleh seorang guru masuk ke kelas dalam kondisi belum paham materinya, belum menguasai materinya. Dia harus tahu materinya, apa yang akan diajarkan. Maka ketika dia sudah tahu materinya, ringkasannya, maka yang pertama dia sampaikan kepada murid adalah intisarinya, ringkasannya. Ya. Apalagi kalau ada papan tulis, gunakan papan tulis. Jadi pada murid-muridnya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang semisal tayamum. Tayamum itu ya dalilnya ini, kemudian tata caranya demikian. Ini syaratnya, ini pembatal tayamum ya. Misal demikian, kapan boleh bertayamum? Jelaskan dulu dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Setelah itu, setelah murid paham, baru ya. Sekarang kita baca kitab. Kita baca ya, langsung saja ya. Dan kemudian kalau memang murid belum paham, maka terjemahkan, maka insya Allah lebih mudah dibanding kalau kita langsung mengajarkan kitab tekstual diterjemahkan ya, maka ini memakan waktu. Tapi kalau kita jelaskan terlebih dahulu kepada murid ya, ini kita akan mengambil pada hari ini 1, 2, 3, 4 poin, jelaskan dengan bahasa Indonesia ya, sampai mereka paham semua, sudah paham, baru masuk ke kitabnya. Dan juga jangan lupa untuk mengaitkan antara materi yang kemarin dengan materi hari ini. Sebelum kita mulai mengajarkan, maka kita ingatkan dulu, kemarin kita telah membahas 1, 2, 3 poin. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang poin 1, 2, 3, 4 yang baru. Demikian. Itu lebih bisa mengaitkan, lebih mudah dalam mengajarkan. Ya, kira-kira begitu. Sudah cukup? Ya, cukup insya Allah, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz, panitia, dan seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Dan kami mohon maaf kepada Ustadz, panitia, dan seluruh peserta atas kekurangan yang ada. Semoga ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah semangat kita dalam mendidik dan mengajarkan fikih sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami informasikan kepada seluruh peserta, sampai bertemu kembali di sesi berikutnya insyaallah ta'ala.
pada webinar Nisbah sesi ketiga yang insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Mei tahun 2025 pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat dengan tema beginilah seharusnya menjadi pendidik. Kemudian mari kita tutup kajian webinar kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah.